Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Seorang bocah laki-laki tewas tenggelam di kolam gedung kesenian Soekarno, Kabupaten Jembrana. Akibat kecanduan judi daring, seorang polisi menggelapkan belasan mobil dan motor. Ribuan orang di Jembrana mengikuti upacara melasti di pantai menjelang Hari Nyepi. Akibat kecanduan judi daring, seorang polisi menggelapkan belasan kendaraan. Dari tangan Bribda KRI, polisi baru menyita 6 motor dan 1 mobil. Barang bukti tersebut disita petugas Propam Polda Bali dari sejumlah tempat. Sebelum ditangkap, anggota Direktorat Sabara Polda Bali ini beberapa kali mangkir dari tugas. Ia menggadaikan belasan kendaraan karena terlilit utang sebanyak 190 juta rupiah. Permasalahannya adalah satu, tidak masuk kantor berhari-hari, kemudian yang kedua adalah dia menyewa kendaraan kemudian digadaikan. Ada 8 roda 2 dan 3 roda 4. Nah, yang sekarang ini adalah diamankan di Provos adalah 6 roda 2 dan 1 roda 4. Yang bersangkutan sekarang ini dalam proses Provos. Dari berapa lama itu melakukan kayak gitu? Memang yang bersangkutan karena ada hobi main judi online. Ya baru beberapa bulan inilah bersangkutan. Brigadir siapa tadi? Brigadir KRI. Brigadir apa Bribda apa Bribda. Oh baru. Nah, Bribda. Bribda KRI. Bribda KRI kini mendekam di sel tahanan Ditpropam Polda Bali untuk diperiksa lebih lanjut. Tim liputan melaporkan dari kota Denpasar. Petugas Reserse Kriminal Umum Polda Bali menangkap 89 tersangka kasus pencurian. Puluhan tersangka yang ditangkap ini didominasi oleh kasus pencurian kendaraan bermotor. Mereka ditangkap dalam operasi Sikat Agung yang digelar selama 2 pekan lebih. Operasi ini bertujuan untuk menciptakan keamanan menjelang Hari Nyepi dan bulan suci Ramadan. Mengamankan propertinya masing-masing ini masih rendah. Masyarakat masih beranggapan bahwa Bali ini ya kayak 20-10 tahun yang lalu lah. Naruh motor di pinggir jalan, di garasi, tanpa pengaman, tanpa kunci lepas, dicabut, itu masih aman kalau dulu. Sekarang tidak lagi. Jadi rekan-rekan dari beberapa 40 kasus pengungkapan curanmor ini ada beberapa yang modusnya karena kuncinya masih nyantol. Jadi sekali lagi pada rekan-rekan media saya minta juga disampaikan kepada seluruh masyarakat untuk kebiasaan 20-10 tahun yang lalu ini kita tinggalkan. Perkembangan zaman, banyaknya motor, kemudian situasi berkembang ekonomi, sosial dan sebagainya, keamanan properti ini sangat dibutuhkan, khususnya properti masing-masing. Para tersangka dijerat dengan pasal pencurian dengan ancaman pidana 7 tahun penjara. Tim liputan melaporkan dari kota Denpasar. Yeah, you want to steal money. You want to steal money. You want to steal. Seorang warga asing terjaring razia lalu lintas di Ubud Gianyar pada akhir pekan lalu. WNA yang mengendarai motor itu dihentikan polisi karena tak mengenakan helm dan tidak membawa SIM. Meski telah mendapat penjelasan, warga asing tersebut justru melawan dan menghina polisi.
Sikap warga asing tersebut dinilai melampaui batas dan direkomendasikan untuk dideportasi. Deportation you. You don't stop the Balinese people. Nah, sama seperti teman-teman juga, kan kalau di jalan tidak bawa SIM kan kita tilang. Nah, kita tilang yang bersangkutan dengan mekanisme tilang. Lalu kemudian karena ada satu perilaku, tadi kan juga saya beretika tadi. Etikanya ini sudah melampaui batas, sepertinya begitu ya. Mungkin kata-katanya rekan-rekan sudah tahu sendiri yang diucapkan. Nah, itulah kemudian dengan dasar tersebut kami menyurat sesuai dengan mekanisme menyurat kepada imigrasi di Ngurah Rai, kalau dekat di sini ya, Denpasar, Ngurah Rai, bahwa ada wisatawan asing namanya si A, nomor paspornya sekian, telah melakukan pelanggaran lalu lintas. Kami menyarankan untuk dilakukan tindakan deportasi. Nanti dari jajaran imigrasi melalui bagian intelijennya ya Pak ya, bagian intelijennya akan bekerja untuk mencari yang bersangkutan. Tentu dengan mekanisme yang ada, kalau ketahuan dan ketangkep sesuai dengan tata cara deportasi pasti dilakukan seperti itu. Kita akan proses dan kita akan cari secara sesuai dengan prosedur, tingkat kesalahannya dan segala macamnya. Tentu kita akan selalu berkoordinasi dengan instansi terkait dalam hal ini tingkat pelanggarannya, bagaimana dengan pengaturan pelanggaran hukumnya, itu yang kita akan lakukan. Untuk sementara ini kita sudah tahu yang bersangkutan, alamatnya, identitasnya, masih kita lakukan pendalaman. Ya. Masih di Bali, informasinya katanya sudah lari dari keluar Bali. Wah, masih di sini. Masih di Bali. Ya, masih di sini. Tindakan deportasi dinilai lebih efektif bagi warga negara asing yang melanggar hukum. Sikap tegas penegak hukum diperlukan agar citra positif Bali sebagai daerah wisata bisa tetap terjaga. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar.